Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan terkait hipotesis dan variabel penelitian. Yang mana hipotesis itu berasal dari dua kata, yakni hipo yang artinya meragukan dan tesis yang bermakna kebenaran. Secara harfiah, hipotesis adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih meragukan. Contohnya pada pernyataan misalnya, pekerja yang lebih rajin bisa mendapatkan pendapatan lebih banyak daripada pekerja yang malas. Nah, ini adalah sebuah hipotesis juga karena secara teoritik hal ini memang benar, karena jika orang yang rajin lebih berpotensi mendapatkan pemasukan yang lebih besar daripada pekerja yang malas. Namun pernyataan ini juga bisa perlu untuk diuji kebenarannya supaya terbukti benar atau salahnya. Nah, hipotesis ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila kita ingin memaparkan hipotesis. Contohnya, hipotesis baiknya dirumuskan dengan jelas dan padat. Hipotesis baiknya diajukan berupa kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Nah, hipotesis sendiri hendaknya bisa diuji, yakni dengan adanya data yang akan dikumpulkan untuk mengujinya. Nah, hipotesis baiknya menyatakan hubungan atau perbedaan dari dua atau lebih variabel. Hipotesis punya 4 syarat, yakni pertama, hipotesis yang dirumuskan baiknya disertai alasan maupun dasar teoritik serta hasil penemuan sebelumnya. Yang kedua, hipotesis baiknya rumusan mengenai hubungan dua atau lebih variabel. Yang mana hipotesis ketiga adalah hipotesis bisa diuji dan hipotesis singkat dan padat. Apabila kita menggunakan hipotesis, manfaatnya yakni mempersiapkan penelitian akan kondisi fakta serta hubungan antar fakta yang terkadang dapat hilang dari perhatian peneliti, memberikan batasan serta mempersempit jangkauan penelitian serta kerja penelitian sebagai pedoman dalam pengujian dan penyesuaian dengan fakta serta antar fakta, sebagai alat yang bisa memberikan fokus dan fakta yang bercacar tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. Yang mana di dalam hipotesis terdapat hambatan-hambatan. Contohnya, kemampuan peneliti yang kurang menggunakan kerangka teori yang ada, tidak terdapat kerangka teori atau tidak terdapat pengetahuan mengenai kerangka teori secara jelas, atau kurang mengetahui tentang teknik penelitian yang ada untuk merumuskan kata dalam membuat hipotesis yang benar. Nah, jenis-jenis hipotesis itu ada berbagai macam. Contohnya hipotesis tanpa arah atau dua arah, yang mana hipotesis tanpa arah adalah rumusan atau kalimat hipotesis yang berisi pernyataan hanya mengenai adanya hubungan atau hanya ada perbedaan tanpa menjelaskan arah hubungan di antara variabel yang diteliti. Misalnya berarah positif atau berarah negatif. Sebagai misal, hipotesis tanpa arah ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Dalam contoh tersebut tidak dijelaskan arah hubungan atau apakah berarah hubungan positif atau negatif di antara variabel motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Yang mana jenis hipotesis kedua yakni hipotesis searah. Hipotesis searah pada umumnya disusun sebagai pernyataan yang menunjukkan arah hubungan atau perbedaan dari dua variabel yang diteliti. Arah mencerminkan hubungan positif atau sebaliknya negatif. Sebagai misal, hipotesis penelitian, semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka diikuti semakin tinggi prestasi siswa, menunjukkan arah hubungan yang positif. Contoh lainnya misalnya, semakin tinggi konsep diri, maka diikuti semakin rendah agresivitasnya siswa, yang menggambarkan ada hubungan bersifat negatif. Bentuk-bentuk hipotesis itu bermacam-macam. Ada hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif. Yang mana hipotesis deskriptif adalah hipotesis yang jawabannya sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri. Hipotesis komparatif adalah dugaan atau jawaban atas rumusan masalah serta sementara yang bersifat komparatif. Rumusan masalah pada hipotesis komparatif ini bervariabel yang sama walaupun jumlah populasi atau sampelnya tidak sama atau keadaan yang terjadi berlainan waktu. Yang mana penyusunan hipotesis ini harus diuji kebenarannya lewat uji statistik dengan menggunakan teknik analisis yang tepat pastinya. Yang mana ada variabel juga di dalamnya. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau karakteristik atau nilai dari objek, individu atau kreativitas yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel pun banyak jenisnya. Ada variabel independen atau
independent variable, ada variabel dependent atau dependent variable. Bedanya dari variabel independen adalah variabel yang dipengaruhi atau dimanipulasi. Contohnya, sebuah penelitian tentang pengaruh jam belajar terhadap nilai akademik siswa. Jam belajar merupakan variabel independen karena peneliti ingin melihat apakah perubahan dalam jam belajar akan berdampak pada nilai akademik atau tidak. Yang selanjutnya adalah variabel dependent atau dependent variable, yang mana variabel dependent adalah variabel yang diukur atau diamati untuk melihat respon terhadap manipulasi variabel independen. Variabel selanjutnya adalah variabel moderator, yang mana variabel dipengaruhi kekuatan atau arah hubungan variabel independen dan dependen. Apabila variabel selanjutnya yakni variabel mediasi, di mana mekanisme atau proses bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol adalah variabel yang ditetapkan oleh peneliti untuk tetap konstan atau tidak berubah selama penelitian berlangsung. Kegunaan variabel ini adalah untuk pemfokusan penelitian, pengukuran dan analisis, dan juga pengujian hipotesis, di mana kegunaan yang lainnya adalah untuk generalisasi hasil dan replikasi penelitian. Sekian, terima kasih.